Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini saya akan mendemokan dan menjelaskan tentang sebuah suplemen atau vitamin yang sangat fenomenal pada masa pandemi ini, yaitu tentang vitamin C. Ya, kita akan jelaskan fakta tentang vitamin C dan fungsinya. Vitamin C sejak dahulu telah dikenal memiliki banyak kegunaan bagi tubuh, termasuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit kita. Vitamin C diketahui aman dan untuk dikonsumsi dan mudah didapatkan, baik dari asupan makanan dan juga terdapat dalam suplemen sebagai asupan nutrisi pelengkap yang sangat-sangat bermanfaat. Vitamin C atau yang kerap disebut dengan asam askorbat merupakan jenis nutrisi yang larut dalam air dan tidak diproduksi oleh tubuh kita. Fakta tentang vitamin C. Tubuh mampu menjaga konsentrasi vitamin C yang dikonsumsi melalui makanan maupun suplemen. Sekitar 70% sampai 90% dari vitamin C diserap dengan baik dengan rata-rata asupan 30 sampai 180 mg per hari. Nah, dari manakah sumber vitamin C ini berasal? Pasti saja adalah dari makanan. Bisa saja dari kacang hijau, sitrus dan jeruk, brokoli, aceloraseri, stroberi, cabai maupun paprika, belewah, bayam, kiwi, blackcurrant, kentang, dan masih banyak lainnya. Kemudian fungsi dari vitamin C yaitu sebagai kofaktor reaksi enzim seperti sintesis kolagen, kemudian mengurangi gejala aritmia, mendukung produksi sel darah putih, mentransportasi energi ke otak dan neurotransmitter, meningkatkan penyerapan zat besi, mencegah kanker usus, dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan. Berbagai keluhan seperti batuk dan pilek ternyata dapat dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin C di dalam tubuh kita, terutama saat kelelahan ataupun ketika akan melakukan aktivitas berat. Vitamin C disebut baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit demam berdarah. Kemudian juga vitamin C sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga menghambat resiko penuaan dini, perjalanan menuju ke penyakit kanker, dan mencegah penyakit jantung. Vitamin C juga sangat berguna untuk kulit karena berperan dalam produksi kolagen. Seperti kita ketahui, kolagen adalah diproduksi oleh protein kita. Nah, vitamin C membantu protein untuk membantu bekerja sama memproduksi kolagen, sehingga kulit kita akan semakin mulus dan semakin cerah. Juga bisa membantu proses penyembuhan luka, mencegah keriput, memperlambat proses penuaan. Juga mampu menjaga keremajaan dan mencerahkan kulit. Vitamin C mampu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Kemudian juga beberapa hasil penelitian meyakini bahwa vitamin C dapat membantu merawat kesehatan tulang rawan, tulang, dan gigi. Juga membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga bisa mencegah serangan jantung dan stroke. Vitamin C juga dipercaya dapat mencegah katarak dan penyakit empedu. Jadi banyak sekali fungsi vitamin C ini. Nah, kebutuhan vitamin C bagi setiap insan manusia itu adalah berbeda-beda, tergantung kondisi dan faktor lingkungan dan usia. Pada ibu menyusui atau ibu hamil itu diperkirakan 100 mg per hari. Kemudian pada orang dewasa 75 sampai 90 mg per hari. Kemudian anak-anak 45 mg per hari. Ini adalah dengan kondisi lingkungan yang standar. Tapi kalau kita mempunyai lingkungan yang sangat-sangat luar biasa polusinya, maka akan bertambah kebutuhan vitamin C kita. Nah, saya akan membahas tentang Nutrilite BioC Plus ini, yaitu menggunakan teknologi extended release, yang maksudnya bisa bertahan selama 8 jam untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Satu tablet mengandung 500 mg vitamin C dan acelora. Vitamin BioC Plus ini terbuat dari sumber utamanya adalah buah acelora. Sumber acelora ini dipetik pada atau dipanen pada saat berwarna hijau. Karena pada saat berwarna hijau inilah acelora mengandung sangat tinggi vitamin C-nya. Kemudian dibudidayakan di kebun acelora terbesar di dunia. BioC ini dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Nah, saya akan bahas apa itu extended release. Itu yang pertama adalah semua bahan dicampur dengan bahan berserat dan dikompres untuk membentuk sebuah tablet. Kemudian setelah ditelan, tablet menjadi basah di perut kita, bahan berserat mengembang untuk membentuk jaringan. Kemudian tablet yang basah secara bertahap melepaskan bahan-bahan utama dengan difusi terkontrol saat melewati usus. Dan tahap selanjutnya adalah pelepasan nutrisi yang pelan dan stabil sampai larut sepenuhnya. Jadi selama 8 jam mampu bertahan di dalam tubuh kita. Selain itu juga ada Nutrilite Accelerase, yaitu tablet kunyah. Biasanya cocok untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa yang mempunyai masalah di pencernaan atau di mak. Karena Accelerase ini hanya mengandung 100 mg vitamin C saja per satu tablet. Jadi sebagai imun, menjaga sistem imun kita dan sebagai antioksidan. Juga terbuat dari Accelera. Dan satu tablet ini mudah dikunyah untuk anak-anak setiap harinya. Oke, sebelum saya masuk lebih lanjut tentang label dari Nutrilite terhadap Biosi ini, saya akan mendemokan bagaimana cara kerja vitamin C kita ini. Oke, di sini sudah tersedia 2 gelas yang telah berisi air yang melambangkan cairan dalam tubuh kita. Dan saya akan masukkan beras, itu melambangkan sel-sel tubuh kita. Kemudian kita akan mengkonsumsi makanan yang tanpa kita ketahui bahwasanya bisa saja telah terkena radikal bebas. Ataupun kita terhirup asap rokok ataupun polusi udara yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian radikal bebas ini akan masuk ke tubuh kita dan bisa merusak sel-sel tubuh kita. Yang pada awalnya sel tubuh kita yang masih bersih, ya, beras ini melambangkan sel tubuh kita yang awalnya masih putih, sekarang telah menjadi hitam. Oke, nah sekarang kita konsumsi vitamin C. Ini saya akan mengambil dari yang merek S brand. Oke, saya nggak menunjukkan namanya, merek S brand. Kemudian ini saya ambil sebagian dari Nutrilite Biosi kita. Oke, masuk ke dalam tubuh kita dan terna oleh tubuh kita. Dari S brand, yang ini terbuat dari S brand, itu lebih cepat bekerjanya dan kita mencoba melihat apa sih efek dari yang S brand. Sedangkan yang dari Biosi kita perlahan-lahan dia melepas fungsi dari vitamin C ini. Nah, dari bisa dilihat sudah menjadi lebih jernih. Oke. Dan kita lihat sel tubuh kita juga menjadi bersih kembali, putih kembali. Nah, dan punya Nutrilite Biosi ini tetap jernih, tetap bening. Oke. Sedangkan dari S brand dia akan menjadi menguning karena mengandung zat pewarna. Sebenarnya kandungan asli vitamin C itu adalah tidak berwarna. Kenapa bisa berwarna kuning? Karena pada umumnya orang lebih meyakini bahwa vitamin C dilambangkan dengan orange, warna kuning. Nah, kalau kita pagi harinya kita mengkonsumsi vitamin C dari Nutrilite Biosi, kemudian bisa tahan 8 jam, pada siang harinya kita makan, tanpa kita sadari kita makan makanan gorengan atau yang bakar-bakar, terkena lagi oksidasi. Maka sel tubuh kita juga akan terkena radikal bebas. Kalau kita tidak mengkonsumsi vitamin C, maka sel tubuh kita akan terkena radikal bebas. Tapi karena kita sudah mengkonsumsi Nutrilite Biosi, maka kita akan aman. Dan bisa dilihat bahwasanya Biosi kita masih sangat banyak, belum terlarut dengan habis dan sudah bisa bermanfaat untuk menetralkan radikal bebas. Sedangkan dari S brand, ia makin lama tetap akan makin menguning. Inilah yang membuktikan bahwasanya yang merek S brand adalah terbuat dari campuran zat pewarna. Sedangkan dari Nutrilite adalah bebas dari pewarna dan bebas dari pengawet. Demikianlah demo dari saya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang di balik label Nutrilite dari Biosi kita. Ada 9 tahapannya. Yang pertama adalah pemilihan tanaman.
Nutrilite Bio C Plus ini mengambil bahan utamanya dari buah Acerola cherry karena mengandung salah satu konsentrat vitamin C alami tertinggi. Jika dibandingkan dengan jeruk, Acerola cherry mengandung vitamin C 50 kali lebih banyak vitamin C-nya. Yang kedua adalah menyeleksi bibit. Acerola cherry tidak ditanam melalui bijinya, melainkan dipotong dari ranting tanamannya yang sehat untuk membantu menumbuhkan tanaman baru yang sama kualitasnya. Jadi, jika ada satu tanaman Acerola cherry yang dipercayakan telah sangat sehat dan sangat kualitasnya bagus, maka akan dipotong rantingnya dan dibudidayakan menjadi tanaman baru, sehingga kualitasnya tetap bisa serupa dan sama bagusnya. Kemudian memilih ladang pertanian. Terletak hanya 3 derajat ke sebelah selatan dari garis khatulistiwa. Terletak di Brazil. Memiliki suhu yang sangat ideal untuk menanam buah Acerola cherry ini. Beriklim panas dan lembab dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan 119 sampai 197 cm. Kami membantu perkembangan setiap botani dengan sangat teliti. Sepanjang tahun, Nutrilite mengawasi setiap perkembangan Acerola cherry mulai dari kuncup, mekar, berbuah, hingga saat panen tiba. Dan yang paling uniknya, Acerola cherry ini ketika masih berwarna hijau akan dipanen. Karena di saat masih berwarna hijau inilah kandungan vitamin C-nya mencapai puncaknya, mencapai yang paling tingginya. Jadi bisa terambil vitamin C yang sangat-sangat banyak sekali pada saat berwarna hijau ini. Nah, pada saat panen, setiap detik sangat penting. Begitu dipanen, Acerola cherry langsung diproses. Kecepatan adalah kunci agar nutrisi puncaknya tetap terjaga. Karena seperti kita ketahui, vitamin C adalah larut dalam air dan sangat mudah teroksidasi atau terkontaminasi. Jadi, langsung dipanen, langsung diproses untuk menjaga kualitasnya agar tetap terjaga. Dan pada ekstraksi atau pengeringan, ekstraksi dari buah Acerola cherry menghasilkan dua bentuk, yaitu konsentrat cair dan bubuk. Ekstraksi dilakukan langsung di ladang untuk membantu menghindari terjadinya kontaminasi. Kemudian manufaktur, ya, pada proses pembuatannya. Bahan baku dipilih sangat hati-hati untuk membantu mengendalikan kontaminan potensial seperti logam berat, pestisida, bahan asing, iradiasi, dan mikroba. Kemudian pengemasannya. Setiap detail produk yang dikeluarkan didokumentasikan seperti barang yang diproduksi, tanggal produksi, kode batch, jumlah dan identitas bahan baku yang digunakan, peralatan yang digunakan, bahkan karyawan terlibat dalam setiap prosesnya, semua didokumentasikan. Sampailah ke tangan kita. Catatan produksi yang tadi di tahap ke-8 itu adalah digunakan untuk supaya cepat merespon jika ada keluhan dari para customer-nya. Jadi tahu bahwasanya kesalahan terletak di mana. Itulah adalah tahap-tahap dari proses vitamin C dari Nutrilite kita. Jadi sangat luar biasa, bukan? Nah, demikianlah sharing saya tentang vitamin C. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.